Panggilan beribadah. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Apakah Advent itu? Advent adalah masa persiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus pada hari Natal. Apakah istimewanya kedatangan Yesus? Allah mengutus anaknya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita dan menjadi sama dengan kita seperti yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikan Allah? Ketika kita menyalakan lilin Advent pertama, baiklah kita mendengar janji Allah melalui Yesaya. Pembacaan dari Yesaya 64 1-4. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 85 ayat 1. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Renungan akan diambil dari Lukas 1 ayat 13b. Dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Akhirnya waktunya tiba. Setelah lama menanti, istri Zakaria, Elisabet, mengandung dan melahirkan seorang putra. Malaikat telah memberitahukan bahwa Allah sendiri telah memilih nama anak itu. Namanya adalah Yohanes, yang berarti Allah pengasih. Nama ini merefleksikan beberapa hal. Pertama, merefleksikan anugerah Allah yang diterima Zakaria dan Elisabet secara pribadi. Anak ini akan menjadi pengingat akan anugerah Allah kepada pasangan suami istri tua yang menghidupkan rumah mereka dan memenuhi hati mereka dengan sukacita. Tetapi Allah tidak menginginkan anugerahnya hanya dinikmati oleh keluarga kecil ini. Dia ingin memperluasnya. Melalui anak ini, Allah akan mencurahkan anugerahnya kepada seluruh umat Israel dan kepada bangsa-bangsa lainnya. Karena anak ini akan menjadi perintis yang mempersiapkan jalan bagi anak Allah sendiri. Melalui baptisan Yohanes, Yesus Kristus akan melangkah dan menyatakan anugerah Allah yang luar biasa dalam hidup dan pelayanannya, dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya.
Demikian juga Allah secara pribadi menunjukkan anugerahnya atas diri kita dengan mengampuni dosa-dosa kita dan berjanji akan tetap bersama kita ketika Dia menuntun kita kepada kebahagiaan kekal di surga. Namun demikian, Dia tidak ingin anugerahnya hanya untuk kita. Melalui diri kita, Dia ingin memperkaya hidup keluarga, sahabat, sesama, dan orang asing. Ketika kita menghadapi orang dalam hidup kita dengan kasih, hormat, perhatian, dan martabat, kita menunjukkan anugerah Allah kepada dunia yang rusak ini. Dan sama seperti Yohanes, ketika kita memberitahu mereka tentang Yesus, kita mempersiapkan jalan baginya untuk masuk ke dalam hidup mereka. Pertanyaan untuk direnungkan: apakah hidup Anda sudah menjadi pengantar bagi orang lain untuk melihat kemuliaan Allah? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sama seperti melalui Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi Kristus Engkau bekerja, bekerjalah Engkau melalui perkataan dan tindakan kami, sehingga sahabat, keluarga, dan bahkan orang yang tidak kami kenal dimungkinkan untuk hidup di dalam Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Aksi hari ini, pikirkanlah seorang lansia yang hidup seorang diri. Tolonglah dia hari ini dengan mengirimkan makan siang. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 85 ayat 5. Sebabnya kau tinggalkan takhtamu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Allah beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Advent pertama bagi kita semua. Tuhan memberkati.